Bagaimana mengambil keputusan di saat krisis? Krisis biasanya ciri-cirinya tentang adanya bahaya besar dan waktunya sempit. Tentu saja yang terbaik sudah berlatih untuk menghadapi kondisi krisis tersebut. Misal, pasukan Densus 88 tentu terus berlatih menghadapi situasi krisis supaya ketika krisis sungguh terjadi, mereka sudah siap. Bahkan otomatis dalam menjalankan tanpa ragu-ragu. Di tahun 1998 terjadi huru-hara. Bank tempat saya bekerja membuat prosedur dan latihan untuk menghadapi segala kemungkinan. Kita bagi kondisi hijau, kuning, dan merah. Digariskan bila kondisi hijau, kuning, atau merah, apa yang harus dilakukan. Saat itu, saya tambahkan ada 2 rumah karyawan yang menjadi pos darurat. Kami sudah menyiapkan makanan dan minuman apabila kondisi memburuk dan tidak bisa keluar sehingga kami masih akan bisa bertahan selama seminggu. Bahkan sebelum kondisi merah, HRD dan kasir sudah menyiapkan amplop berisi 1 bulan gaji untuk masing-masing karyawan. Ketika kondisi merah terjadi, lemari besi harus ditutup, listrik dimatikan, masing-masing ambil 1 bulan gaji, dan karyawan yang rumahnya dekat dan aman boleh pulang. Sedangkan yang jauh tinggal di pos darurat. Selama handphone masih aktif, koordinasi dilakukan melalui handphone. Bila tidak bisa, kami menggunakan kurir dengan surat ke pos darurat. Di saat kritis, bila masih ada waktu, 1. Kumpulkan data. 2. Kumpulkan nasihat dan masukan dari ahlinya. 3. Kumpulkan alternatif keputusan dan akibatnya. 4. Endapkan. 5. Ambil keputusan dan take action maju ke depan. Kisah John F. Kennedy dan krisis perang nuklir Kuba. Krisis perang nuklir Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi tahun 1962 sebagai akibat dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krisis ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi di Kuba, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet sebagai pemimpin komunis dunia maupun rakyat Kuba sendiri. Pada bulan September 1962, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, menyatakan kepada Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, bahwa setiap serangan berikutnya terhadap Kuba akan dinilai sebagai tindakan perang. Tidak lama kemudian, Uni Soviet segera menempatkan rudal-rudal berukuran sedang yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir di Kuba. Rudal-rudal tersebut mengancam Amerika Serikat karena kemampuan merusaknya yang dapat menghancurkan sebuah kota besar dalam waktu singkat setelah diluncurkan. Pada tanggal 22 Oktober 1962, Kennedy muncul di muka publik dan menurut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya atau Amerika Serikat akan menyerang Kuba. Maka, dimulailah minggu-minggu yang dikenal dengan sebutan krisis rudal Kuba. Negosiasi di antara dua musuh bebuyutan ini terjadi dengan alot karena kedua belah pihak merasa siap untuk berperang dan tidak mau mengurangi tuntutannya. Kapal-kapal perang Amerika mengepung Kuba untuk memaksakan sebuah karantina terhadap semua pelayaran milik Kuba. Pesawat-pesawat pengebom mencari posisi di Florida dan bersiaga menghadapi serangan udara. Untungnya, pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet
bersedia memindahkan nuklirnya asal Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerbu Kuba. Ini adalah cerita resminya. Ketika Khrushchev memasang rudal nuklir di Kuba yang terletak sangat dekat dengan Amerika, tentu saja John F. Kennedy, militer, dan rakyat Amerika khawatir. Terlebih ketika Uni Soviet mengancam Amerika dan Amerika mengancam balik Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya atau akan menyerang. Ada satu kisah yang akhirnya difilmkan oleh aktor James Marsden yang memerankan John F. Kennedy. Saat itu, John F. Kennedy mengumpulkan data beberapa rudal, kekuatan nuklir, jangkauan rudal yang ada di Kuba. Kemudian mengumpulkan para ahli termasuk jenderal perangnya untuk minta nasihat. Dan nasihat dari panglima perangnya adalah serang lebih dahulu. Dengan resiko menang di Kuba, namun perang dengan Uni Soviet. Saat itu, selain meminta Amerika tidak menyerang Kuba atau berarti perang dengan Uni Soviet, Khrushchev juga meminta Amerika untuk menarik rudal nuklirnya dari Turki. Karena Turki sangat dekat dengan Uni Soviet, sehingga bisa menjangkau kota-kota besar Uni Soviet dengan singkat. Walaupun permintaannya wajar dan cukup adil, urusan harga diri maupun opini publik bisa berbahaya bila permintaan Khrushchev dikabulkan secara terbuka. Setelah mengumpulkan data dan nasihat secara alternatif, keputusan dan resikonya, Presiden John F. Kennedy mengendapkan semuanya dengan tidur siang di lantai Oval Office. Setelah tidur selama 30 menit, John F. Kennedy berenang selama 30 menit, dalam kurung. Menurut Dr. John Medina dalam bukunya Brain Rules, penelitian yang dibuat oleh NASA, bahwa tidur siang 10-26 menit membuat keputusan eksekutif, menangkap informasi, membandingkan, serta mengambil keputusan meningkat 36%. Demikian juga olahraga mengaktifkan hormon endorfin, hormon testosteron, menurunkan hormon stres yaitu kortisol, sehingga kemampuan berpikir objektif meningkat. Demikian pula keberanian dalam menjalankan keputusan juga meningkat. Setelah kembali ke meja kerja, John F. Kennedy memanggil adiknya yang menjabat sebagai jaksa agung bernama Robert F. Kennedy. John F. Kennedy meminta Robert mewakilinya pergi ke kedutaan besar Uni Soviet untuk secara privat, konfidensial, menelpon Khrushchev. Intinya, John F. Kennedy menyetujui tidak akan menyerang Kuba dan menarik rudal nuklirnya dari Turki secara bertahap. Namun, hal ini tidak bisa diungkap di media massa. Dan yang penting, Khrushchev menarik rudal nuklirnya dari Kuba terlebih dahulu. Ketika Khrushchev bertanya, bila Amerika tidak menepati janji, terus bagaimana? Dijawab oleh Robert F. Kennedy, silahkan rudal nuklirnya dipasang kembali di Kuba. Setelah terjadi kesepakatan, John F. Kennedy mengumpulkan para pejabat militer dan panglima perangnya lagi dan menyatakan bahwa Khrushchev bersedia menarik rudal nuklirnya. Beberapa bulan kemudian, Amerika menarik rudal nuklirnya dari Turki secara bertahap dan terhindar dari sorotan media massa. Syukurlah dunia terhindar dari perang nuklir karena keputusan bijaksana tanpa mempermalukan diri dari John F. Kennedy. Keputusan di saat krisis dan sudah tidak ada waktu lagi dan tidak ada penasihat atau mentor yang sudah pernah mengalami krisis. Kita bisa mengambil keputusan bijaksana dengan jurus Tapping the Giant Wisdom. Bila ada tokoh bijaksana yang kita kagumi, walau orangnya tidak bisa dihubungi, kita bisa membayangkan.
Seandainya tokoh bijaksana adalah kita, kira-kira dia akan mengambil keputusan apa terkait dengan keadaan atau persoalan yang kita hadapi. Lalu, kita bisa menggunakan keputusan tersebut. Dalam bukunya Think and Grow Rich, Napoleon Hill mengajari kita untuk mengimajinasikan sekumpulan orang bijaksana yang kita hormati. Kemudian, kita membayangkan masing-masing orang bijaksana ini memberi nasihat apa kepada kita. Misalnya, dalam urusan bisnis, kita membayangkan sekumpulan orang hebat seperti Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, (mantan CEO General Electric), siapapun tokoh yang Anda kagumi. Kita bayangkan kira-kira mereka memberi nasihat apa. Berdasarkan nasihat mereka, kita mengambil keputusan. Tentu saja jauh lebih baik kalau kita sudah mempelajari atau membaca kisah hidup mereka. Bila tidak ada waktu atau pertimbangan lagi, kita sebagai pemimpin yang harus mengambil keputusan sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisis, dan kita bertanggung jawab atas keputusan tersebut dengan segala resikonya. Salah satu tugas pemimpin adalah mengambil keputusan di saat krisis. Ketika anak buah bingung, pemimpin bingung. Tetap saja tugas pemimpin adalah mengambil keputusan, entah benar atau salah. Cerita memutuskan untuk operasi jantung. Ada teman saya di Solo akan dioperasi jantung, tetapi takut karena orang tuanya menceritakan cerita yang mengerikan. Ada kerabat yang meninggal dunia setelah operasi jantung. Ini namanya jump to opinion, plus mengeneralisasi. Satu orang operasi jantung dan meninggal dunia menjadi semua orang yang operasi jantung akan meninggal dunia. Padahal, statistiknya bukan seperti itu. Tindakannya yang langsung meloncar ke opini serta generalisasi itu akan menghasilkan keputusan yang tidak bijaksana. Dari berasumsi, terjebak asumsi yang salah, lebih baik tanya dokter yang ahli di bidang tersebut. Singkat cerita, 4 dokter ahli jantung menyarankan agar dioperasi. Karena itu, kami pergi ke dokter ahli jantung yang paling anti dengan operasi jantung karena spesialisasi dokter tersebut adalah dokter ahli pasang ring, bukan ahli operasi bypass. Dengan logika seperti ini, kalau masih bisa dipasang ring, dokter ini akan menyarankan dipasang ring saja. Kecuali bila memang sudah tidak memungkinkan untuk dipasang ring, kami bertanya kepada dokter ahli jantung, ahli pasang ring, bukan bedah jantung. 1. Kemungkinan meninggalnya berapa persen? Dokter menjawab 100%. Karena semua manusia pasti akan meninggal. Nah, inilah pertanyaannya salah. Jadi jawabannya pun salah. 2. Kami ajukan pertanyaan yang tepat. Dokter, kemungkinan meninggalnya berapa persen? Baik saat operasi ataupun karena operasi nantinya. Dokter menjawab, persentasenya yaitu 0,1%. Artinya 1 di antara 1000. 3. Pertanyaan saya, perlu tidak dioperasi? Dokter menjawab, perlu. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak dioperasi dan terkena serangan jantung dalam jangka pendek ini, kemungkinan meninggalnya seberapa cepat? Dokter menjawab, anytime. Karena walaupun dibantu dengan dokter yang hebat dan alat canggih, jika tiba waktu meninggal, ya meninggal karena penyumbatannya sudah banyak di mana-mana. 5.
Pertanyaan berikutnya, alternatifnya bagaimana, Dok? Dan apakah di ring lebih bagus? Dokter menjawab, kalau dipasang ring, karena banyak penyumbatannya, biayanya pun akan lebih mahal daripada operasi dan tidak memecahkan masalah 100%. Pertanyaan-pertanyaan yang menimbang resiko ini membuat teman saya mengambil keputusan lebih bijaksana dengan data dan pendapat para ahli sehingga tidak terjebak amigdala, otak mamalia yang menakut-nakuti. Pertanyaan hambatan untuk membuka bisnis. Untuk Anda yang mau membuka bisnis, pertanyaan salahnya adalah, kalau bisnisnya bangkrut bagaimana ya? Pertanyaan salah seperti ini membuat kita tidak berani bertindak karena fokus ke tempat yang salah. Kita perlu pertanyaan yang tepat, yaitu, kalau saya tidak mulai dari sekarang, ruginya apa? Dan kalau mulai sekarang, untungnya apa? Supaya kemungkinan berhasilnya lebih besar, saya harus melakukan apa? Pertanyaan itu lebih tepat, maka sudah pasti akan menghasilkan jawaban yang lebih tepat. Contoh, dulu waktu saya memulai usaha toko buku, saya bertanya, kalau rugi bagaimana ya? Kalau bangkrut bagaimana ya? Karena jadi takut, saya tidak berani buka. Setelah belajar ilmu mengambil keputusan, saya jadi tahu bahwa pertanyaan yang salah menghasilkan jawaban yang salah. Jawaban yang salah akan menghasilkan emosi yang salah. Emosi yang salah akan menghasilkan keputusan yang salah. Keputusan yang salah akan menghasilkan tindakan yang salah. Tindakan yang salah akan mendatangkan hasil yang salah. Hasil yang salah akan menghasilkan nasib yang salah. Nasib yang salah akan menghasilkan hidup yang salah. Karena itu, saya ganti pertanyaannya. Kalau saya tidak mulai sekarang, ruginya apa? Jawabannya, kalau tunggu pensiun baru buka usaha sendiri, bila tidak berhasil akan sulit untuk bangkit. Sulit untuk diterima bekerja lagi karena sudah tua. Kalau saya mulai sekarang, untungnya apa? Jawabannya, kalau dari sekarang, bila tidak berhasil, masih cukup muda untuk memulai lagi, atau cukup muda untuk mencari pekerjaan lagi. Bagaimana supaya kemungkinan berhasil lebih tinggi? Jawabannya, kerjasama dengan yang sudah berhasil dan bisa dipercaya. Akhirnya, saya buka toko buku Togamas Yogyakarta pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 menit ke 9 bersama dengan Bapak Johan Budi Safa almarhum dan Bapak Haji Amir Abadi Yusuf. Kenapa saya berpartner dengan mereka? Karena Bapak Johan Budi Safa saat itu sudah mempunyai pengalaman 9 tahun di toko buku. Sedangkan Bapak Haji Amir Abadi Yusuf adalah pemilik akuntan publik RSM AAC yang amat paham tentang akuntansi dan audit. Sedangkan saya sendiri paham tentang sistem dan marketing. Apakah kerjasama ini langsung sukses? Tidak juga. Di tahun pertama, toko buku mengalami kerugian 278 juta. Namun, di tahun berikutnya, sudah mulai untung hingga saat ini. Membulatkan keputusan. Sebuah cara yang sampai saat ini saya gunakan dalam mengambil keputusan adalah membulatkan keputusan dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Setelah mengambil keputusan supaya menjadi bulat, apa yang harus dilakukan? 1. Bawa dalam doa. Sebelum tidur, kita baca ulang lagi keputusan dalam kurung dengan segala pertimbangan, resiko, data, dan alternatif keputusan yang ada. Kemudian kita berdoa, Tuhan,
kalau ini benar-benar baik untuk masa depan saya dan bermanfaat untuk orang banyak, kalau memang benar seperti itu, tolong Tuhan, buatlah tidur saya malam ini nyenyak. Tapi, apabila saya masih bisa mengambil keputusan yang lain, dan keputusan ini tidak baik untuk saya, tolong Tuhan, buat tidur saya malam ini menjadi gelisah. Doa selesai, tinggal tidur. Bila tidur nyenyak, besok lanjutkan keputusan tersebut. Bila gelisah, buat keputusan lain. Contoh, sewaktu masih kecil, saya ingin membeli raket badminton. Karena raket merupakan suatu hal yang besar, dan saya belum pernah membeli raket, sehingga tidak mengerti raket yang bagus seperti apa. Saya bersama saudara-saudara saya disuruh papa pergi ke toko olahraga untuk memilih raket. Besoknya, kami akan datang bersama papa untuk membeli raketnya. Setelah kami ke toko olahraga untuk melihat-lihat dan bertanya-tanya tentang raket badminton, malamnya saya berdoa untuk memohon kemantapan hati. Maka, besok saya memilih raket dengan mantap. Pertanyaannya, setelah dipertimbangkan segala macam kemungkinan, lalu keputusannya dibawa ke dalam doa, apakah keputusannya pasti 100% sesuai yang kita inginkan? Belum tentu. Bisa lebih jelek, bisa sesuai, namun bisa juga lebih baik dari yang kita inginkan. Namun, apapun hasilnya, kita tetap memberi arti bahwa itu ditakdirkan Tuhan untuk membuat kita jauh lebih baik. Contoh, ketika ingin mengambil jurusan untuk perkuliahan, saya bingung antara IPA atau IPS. Karena ketika di SMA, saya belajar IPA, tetapi saya juga tertarik dengan bidang IPS. Pilihan saya waktu itu, 1. Jurusan IPA adalah Teknik Sipil di UNS Solo dan Teknik Mesin di UGM Yogyakarta. 2. Jurusan IPS adalah Ekonomi di UNS Solo. Di formulir pendaftaran ada satu kolom lagi terdiri dari 3 alternatif. 1. Memprioritaskan jurusan IPA. 2. Memprioritaskan jurusan IPS. 3. Tidak memprioritaskan. Ketika saya menimbang dan merenung sambil ambil keputusan ini, saya berdoa dan mendadak ada pencerahan seperti ini. A. Saya belajar IPA selama SMA dalam kurung 3 tahun. B. Saya belajar IPS hanya 3 hari sebelum tes dilaksanakan. Kalau diterima di IPS, ya berarti nasib saya di IPS. Dengan pertimbangan seperti itu, akhirnya saya putuskan untuk mengisi kolom tidak memprioritaskan. Jadi, biarkan Tuhan yang berbicara, dan saya bawa dalam doa dan tidur. Ternyata, saya bangun pagi dengan damai, maka formulir pendaftaran saya serahkan tanpa saya ganti. Dan ketika selesai tes, beberapa saat kemudian saya baru tahu bahwa saat itulah untuk pertama kali sepanjang sejarah dalam penerimaan mahasiswa di UNS di Fakultas Ekonomi langsung dijuruskan dari awal sehingga harus memilih jurusan manajemen, akuntansi, atau ekonomi studi pembangunan. Di tahun-tahun sebelumnya tidak seperti itu, harus tunggu 1 tahun kuliah baru ada penjurusan. Karena tidak ditulis ekonomi manajemen dan ekonomi akuntansi, melainkan hanya ditulis manajemen dan akuntansi, saya anggap itu jurus D3. Sedangkan jurus studi pembangunan ditulis dengan lengkap ekonomi studi pembangunan, maka saya anggap itu jurusan S1 ekonomi. Ekonomi studi pembangunan dalam kurung ESP mempelajari ekonomi secara makro, belajar statistik, dan lain-lain. Sedangkan manajemen dan akuntansi mempelajari ekonomi secara mikro, yaitu dalam perusahaan.
Sesungguhnya yang saya inginkan saat itu adalah jurusan manajemen, bukan ESP. Akhirnya, saya diterima di Ekonomi Studi Pembangunan. Saya mengambil keputusan dengan doa, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang sesungguhnya saya inginkan. Namun, dengan doa plus ilmu memberi arti, saya menjadi lebih tenang dan tetap maju. Kemudian, karena salah ambil jurusan, 1 tahun kemudian saya daftar lagi. Saya berdoa lagi, Tuhan, saya dapat pelajaran dari tahun lalu, yaitu bingung-bingung, malah jadi salah. Dan kedepannya harus lebih pasti. Terima kasih atas pelajaran yang Engkau berikan. Dengan pasti dan mantap, saya mengambil keputusan tanpa alternatif, yaitu Fakultas Hukum UNS Solo, dengan tujuan nantinya menjadi notaris dan saya diterima. Terhadap keterlambatan 1 tahun karena kuliah di Ekonomi Studi Pembangunan, saya memberi arti. Ketika kuliah di Fakultas Hukum, saya harus super serius dan saya mempunyai goal, harus menjadi mahasiswa teladan dan harus menjadi nomor 1. Sesuai dengan jurus nomor 1 yaitu ilmu modeling dan jurus nomor 2 yaitu ilmu MPPKM, saya bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa teladan tahun lalu. Dari pergaulan dengan mereka, saya mendapatkan resep untuk menjadi mahasiswa teladan, yaitu 1. Nilai indeks prestasi harus di atas 3. A. Baca materi plus buku referensi yang akan dikuliahkan minimal 10 menit sebelum kuliah, baik malam hari maupun pagi hari sebelum kuliah. Setelah pulang, dibaca lagi. Mau kuliah, dibaca lagi yang sudah diajarkan dan yang akan diajarkan. B. Pastikan agar dikenal dosen dengan duduk di depan, aktif bertanya. C. Pastikan paham pelajarannya sebelum keluar dari kelas. D. Dapatkan dan kerjakan soal-soal tahun lalu. 2. Aktif ikut lomba. 3. Aktif di organisasi. Saya aktif di senat, aktif ikut lomba, dan nilai kuliah saya bagus-bagus. Pada akhirnya terwujudlah impian saya menjadi mahasiswa teladan nomor 1 FH UNS tahun 1991. Dari pengalaman itu, saya tahu persis walaupun sudah doa, belum tentu jawaban dari Tuhan seperti yang kita inginkan. Tetapi, tentu ada maksud baik dari Tuhan. Karena itu, kalau situasinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetaplah tenang dengan ilmu memberi arti. Dalam kurung, ingat bab 3. Yaitu, apa yang harus saya syukuri dari atau karena kejadian ini? Apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik? Apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik, orang banyak jadi lebih baik, direstui Tuhan. Semua kejadian di atas ternyata membawa kebaikan untuk saya. Bahkan mungkin jika tidak ada keputusan-keputusan tadi, tidak akan ada tung desem waringin seperti sekarang ini. Jika pada waktu itu saya diterima di teknik mesin, teknik sipil, atau di jurusan manajemen. Ketika masuk di Fakultas Hukum dan jadi mahasiswa teladan, cerita berlanjut hingga diterima di Management Development Program MDP Bank BCA karena prestasi yang banyak dan luar biasa saat kuliah. Kemudian cerita berlanjut dengan perkenalan pertama dengan istri karena saya bekerja di BCA. Semua yang terjadi itu adalah jalur terbaik dari Tuhan yang diberikan kepada saya. Begitulah saya memberi arti terhadap semua itu. Membuat keputusan menjadi tindakan.
Agar menjadi kenyataan dan membawa kita ke kesuksesan, kita harus membuat keputusan menjadi tindakan dengan menetapkan action plan yang masuk akal untuk dilakukan. Contoh, setelah membaca buku Robert T. Kiyosaki pada Oktober 1998 berjudul Rich Dad, Poor Dad, saya pikir sungguh celaka jika pensiun tanpa passive income. Oleh sebab itu, agar saya pensiun dengan nyaman dan aman, saya putuskan harus punya passive income. Salah satu caranya, saya harus punya usaha yang jalan tanpa saya. Saya lalu menetapkan untuk punya usaha, yaitu toko buku. Tapi, kemudian ada ketakutan juga. Bagaimana jika tidak berhasil? Ingat hoi! Jika pertanyaannya salah, jawabannya salah. Jika jawabannya salah, emosinya salah. Jika emosinya salah, keputusannya salah. Bila keputusannya salah, tindakannya salah. Jika tindakannya salah, hasilnya salah. Jika hasilnya salah, nasibnya salah. Nasibnya salah, hidupnya salah. Oleh sebab itu, saya ubah pertanyaan saya menjadi lebih tepat dengan bagaimana caranya ya ketika saya membuka usaha, kemungkinan berhasilnya 98%. Dengan bertanya seperti itu secara terus-menerus, mendadak saya mendapatkan jawabannya. Harus kerjasama dengan yang sudah sukses. Nah, saya cari orang yang sudah sukses ini. Lalu muncul lagi pertanyaan, bagaimana agar orang yang sudah sukses ini mau bekerja sama dengan saya? Maka saya mendapatkan jawaban, bergaul dulu dengan orang tersebut, buat orang tersebut win, menjadi pihak yang inisiatif dan bisa dipercaya. Dalam kurung, lebih detail Anda bisa belajar di bab 2. Saya katakan, penduduk Indonesia 220 juta. Kenapa toko bukunya cuma satu? Ayo kita buka banyak toko buku. Saat ini, memulai usaha, kita harus punya action plan-nya terlebih dahulu. Begitu juga waktu membuka toko buku. Kami bikin action plan berikut. 1. Lokasi toko buku. Dalam kurung, kami putuskan di Yogyakarta. 2. Partnernya siapa? 3. Perkiraan butuh biaya berapa untuk sewa tempat? 4. Kapan bukanya? Kemudian, mulai dibuat secara kerangka nyata. Target saya dibuka pada bulan Januari tahun 1999. Ternyata Januari 1999 tidak bisa, terlalu mepet. Maka kami undur jauh pada 17 Agustus pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Lalu, kami buat secara detail lagi. Tanggal berapa mau rekrut karyawan? Rak buku dikerjakan tanggal berapa? Buku masuk toko tanggal berapa? Sistem komputernya bagaimana? Sistem akuntingnya bagaimana? Papan reklamenya mau dibuat kapan? Dengan menjalankan critical path method dan tracking seperti ini, ternyata tanggal 17 Agustus juga tidak bisa. Karena seperti ini. 1. Kami harus mengumpulkan modal pada tanggal sekian. 2. Untuk rekrut dan training karyawan, tekniknya rekrut 40 karyawan dan dikirim training semua di toko pusat, yaitu di Kota Malang selama 1 bulan. Pada hari H, pas toko buku di Yogyakarta dibuka, dipakai sistem cangkok, 20 karyawan baru dikirim dan didampingi 20 karyawan lama
yang sudah berpengalaman. Sedang 20 karyawan baru lainnya ditinggal di Kota Malang untuk belajar selama 1 bulan lagi, sekaligus menggantikan karyawan lama yang membantu di Kota Yogyakarta selama 1 bulan. Selesai 1 bulan, karyawan lama dikembalikan ke Kota Malang dan karyawan baru dari Kota Malang dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Ketika ada hal tidak sesuai dengan rencana, seperti rak yang tidak bisa masuk sesuai perencanaan, pembukaan toko akan mundur. Dengan critical path method, kami harus memenuhi target di waktu kritis, karena bila sampai target waktu tersebut belum selesai, akan mempengaruhi target berikutnya. Ternyata, kami harus mundur lagi. Apalagi ada saat presentasi untuk mengumpulkan modal, teman-teman yang tadinya mau ikut, tidak jadi. Ada saudara yang bilang, kalau memang akan menguntungkan, ngapain ngajak-ngajak kami? Mengapa tidak menjalankan sendiri? Saya jawab, saya belum punya cukup uang untuk buka sendiri. Harus ada kerjasama. Dalam kurung, dengan yang punya modal dan dengan yang sudah berpengalaman. Dan tinggal nanti dibagi hasil. Walaupun saudara dan beberapa teman menolak, namun akhirnya ada juga beberapa teman yang mau. Segala tantangan bisa terselesaikan. Pada akhirnya, usaha pertama seorang Tung Desemwaringin adalah toko buku Togamas berlokasi Jalan Gejayan nomor 1, Yogyakarta. Dibuka pada tanggal 9, bulan 9, tahun 1999, pagi hari jam 9, lebih 9 menit, dan lebih 9 detik. Dengan critical path method, kita bisa mengetahui mana langkah-langkah kecil yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu, tentu paralel dengan langkah besar lainnya. Pertanyaan, boleh tidak action plan ini dibalik? Boleh. Maksud dibalik adalah dibikin target dulu dalam kurung waktu atau tempat, baru dibuat perencanaannya. Contoh, sebuah pernikahan, critical path method yang pada umumnya adalah seperti ini prosesnya. Pertama, pasangannya siapa? Kedua, orang tua kedua belah pihak setuju atau tidak. Ketiga, tentukan tanggal menikah. Keempat, mau dirayakan atau tidak. Kalau dirayakan, tentukan gedung pernikahan dan kontrak. Kelima, buat undangannya kapan. Keenam, kapan mulai mengedarkan undangan. Inilah keenam proses pernikahan dan tidak boleh dibalik. Tidak mungkin Anda buat undangan tapi tidak tahu pasangannya siapa. Tapi ternyata ada pengecualian. Wahai buku pembaca ini yang jomblo atau belum menikah, kalau rada nekat, silahkan Anda menggunakan cara ini. Ada seorang teman saya yang belum menikah, padahal umurnya sudah tua. Orang tuanya mengeluarkan ultimatum, yaitu langsung ke langkah ketiga dan keempat. Yaitu, ketiga, tentukan tanggal menikah. Orang tua menentukan 1 tahun dari sekarang, teman saya ini harus menikah. Keempat, tentukan gedung pernikahan. Orang tua memesan tempat di Ritz-Carlton, Jakarta. Orang tuanya berkata seperti ini, 1 tahun dari sekarang, kamu harus menikah. Mama sudah book di Ritz-Carlton bulan Desember. Jika gagal, uangnya akan hangus. Jadi, critical path metodenya dimulai dari gedung yang akan dipakai. Dengan itu, teman saya keluar nekatnya untuk mencari pasangan. Tapi, walaupun dengan menggunakan critical path method, model nekat ini, teman saya tidak bisa menikah di bulan Desember seperti yang sudah dipesan orang tuanya. Kendati demikian, dia bisa menikah tidak jauh dari hari yang ditentukan, yaitu bulan Februari tahun berikutnya. Dalam kurung,
dengan negosiasi ke pihak hotel sehingga uang mukanya tidak hilang. Mengapa bisa cepat prosesnya? Teman saya ini nekat. Ketika kenal dengan wanita yang dia sukai, langsung diajak serius untuk menikah. Lalu, minta persetujuan orang tuanya. Boleh saja dalam hidup Anda memepetkan diri, tetapi jika Anda dalam hidup selalu memepetkan diri, itu bagaikan hidup seperti di mobil dengan RPM merah. Di putaran 7.000, 8.000, hingga 9.000 RPM, mesin Anda akan lebih mudah jebol. Dari cerita ini, saran saya, jalankan critical path method dengan benar, dengan action plan, langkah demi langkah. Terhadap pertanyaan, Anda tahu bagaimana caranya makan gajah? Mungkin Anda akan menjawab, potong-potong kecil, Pak. Benar. Tapi, mari kita latihan lebih detail menggunakan action plan untuk makan gajah, yaitu 1. Cari gajahnya bagian mana yang bisa dimakan. 2. Minta izin dulu, jangan langsung dipotong. 3. Senjatanya apa saja yang digunakan. 4. Perhitungkan dan siapkan biayanya. 5. Kapan berburunya? 6. Setelah dipotong, taruh di kulkas yang ukurannya sudah diperhitungkan. 7. Mau dimakan sendiri atau rame-rame? 8. Mau pakai resep makanan apa saja? 9. Mau dihabiskan berapa lama? Nah, dengan membuat critical path method ini, kita akan memiliki keputusan-keputusan yang menjadikan kita lebih mendekat kepada tujuan. Rencana besar dipotong-potong jadi langkah kecil-kecil yang actionable. Dalam kurung, bisa dilaksanakan. Apa yang dilakukan setelah mengambil keputusan? Anda wajib lakukan tracking. Setelah mengambil keputusan dan bertindak, kita harus melakukan tracking atas keputusan dan tindakan yang kita ambil. Maksud tracking di sini adalah mengikuti perkembangan secara periodik apakah hasil dari keputusan dan tindakan kita benar-benar yang terbaik atau ada keputusan yang lain yang bisa menghasilkan lebih baik, supaya kita bisa belajar dari pengalaman tersebut. Contoh, ketika mau beli properti, saya dikomentari seperti ini oleh teman-teman. Ngapain beli properti di sana dengan harga segitu? Padahal pasarannya tidak segitu tinggi. Saya sudah belajar bahwa ketika ada orang yang komentar atau ngompori saya harus tenang untuk menarik pelajarannya. Waktu itu, saya mau beli tanah di Pondok Indah Bukit Golf dengan harga 12 juta rupiah per meter persegi. Sementara, teman saya belum lama membeli dengan harga 7 juta rupiah. Maka, kepada penjual, saya berkata seperti ini. Kemarin, teman saya beli dengan harga 7 juta rupiah. Masa ini 12 juta rupiah? Penjual marah dan berkata, mana yang jual 7 juta? Saya mau beli dengan harga 10 juta. Memang saat itu tidak ada lagi di sana tanah yang dijual dengan harga 7 juta. Bahkan, yang dijual pun jarang. Akhirnya, saya memutuskan tidak membelinya karena saya merasa mahal karena membandingkan dengan masa lalu, bukan dengan masa depan. Hari ini, harga properti yang sejenis di sana di atas 100 juta per meter persegi. Karena saya ikuti kenaikan harga properti, saya tahu bahwa di kemudian hari tidak boleh terjebak oleh otak mamalia yang membandingkan dengan masa lalu, melainkan harus menggunakan otak modern yang bisa menganalisis pertumbuhan jumlah penduduk, pertambahan uang yang beredar, inflasi, sejarah kenaikan properti, pentingnya lokasi, stabilitas politik,
pertumbuhan ekonomi sehingga bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Ketika ingin membeli properti di Gading Serpong di Hook dengan harga 1,2 miliar, saya hampir deal dengan penjual. Saya dikomentari lagi oleh teman saya. Ngapain beli itu kemahalan? 6 bulan yang lalu ada properti sejenis di Hook harganya 900 juta. Saya jawab, mana properti yang harganya 900 juta? Saya beli dengan harga 1 miliar. Saya sungguh-sungguh mau beli karena harga 1,2 miliar pun saya mau beli, apalagi 1 miliar. Karena waktu berlalu, yang dulu dengan hari ini akan berbeda. Maka perlu tracking dalam keputusan-keputusan kita. Kalau hal itu saya lakukan ketika mau membeli properti di Pondok Indah, langkah saya bisa lebih tepat, tapi saya melewatkan begitu saja. Lain halnya dengan keputusan atas properti di Gading Serpong. Menurut saya, 1,2 miliar harga properti di Gading Serpong relatif masih murah. Apalagi ada kelebihan lainnya, yaitu 1. Dapat yang di ujung. 2. Letaknya di sudut perempatan. 3. Parkirnya masih gratis, sementara yang lain yang tidak berada di pojok sudah harus bayar parkir. 4. Dekat sekolah BPK Penabur. 5. Masih ada masa sewa dari penjualnya. 6. Sewanya tidak dibayarkan kepada penjual, tetapi kepada saya. 7. Harganya masih murah, karena di tempat lain yang kalah strategis, jauh dari pusat keramaian, bukan pojokan, lebih kecil, sudah dijual dengan harga 1,1 miliar rupiah. Dan masih nunggu 1 tahun baru serah terima. Yang dijual 70 ruko, yang memberi tanda minat 1.500 orang. Bunga pinjaman bank turun, sementara jumlah orang kaya baru di Indonesia tahun 2013 sampai 2020 menurut Boston Consulting Group akan meningkat 58 juta orang. Oleh sebab itu, dalam hati saya bilang, peluang seperti ini jarang. Yang berharga 900 juta rupiah dan saya bersedia beli 1 miliar, ternyata sudah tidak ada lagi. Selain itu, saya juga memperbandingkannya dengan potensi ke depannya. Akhirnya, saya putuskan properti yang 1,2 miliar ini saya beli. Ketika ada yang mengatakan, wah, Pak Tung, itu kemahalan, saya tetap tenang. Hari ini, properti Gading Serpong di ujung, seperti yang saya punya ini, harganya sudah mencapai 8 miliar. Cerita di atas adalah kasus membeli properti. Bagaimana dengan menjual? Pada hari ini, secara umum berlaku rumus ini. Ketika orang menjual properti dan uangnya tidak lagi masuk ke properti, dia akan banyak menyesal. Apakah akan selalu seperti ini? Belum tentu juga. Kita perlu mengamati kondisi stabilitas ekonomi dan politik, kondisi jumlah penduduk di sekitar, ada kenaikan atau tidak, jumlah uang yang dicetak semakin banyak, pembangunan infrastruktur tambah bagus. Sejauh mata pemandang dengan terus mempelajari tren, properti di Indonesia ini akan naik, selama jumlah penduduknya terus bertambah, itu akan ditopang oleh demografi yang terus naik tajam hingga 2020, dan masih naik walau tidak tajam lagi hingga 2050. Dan menurut data pemerintah, dalam setahun Indonesia perlu tambahan sekitar 1,5 juta rumah, sedang yang terbangun hanya sekitar 300 ribuan rumah. Sampai tahun 2016 saja terjadi penumpukan kebutuhan rumah hingga 15 juta rumah. Oleh sebab itu, secara umum, properti masih bagus, khususnya di daerah yang tumbuh, termasuk saat buku ini ditulis, yaitu daerah pariwisata, karena pariwisata sedang digenjot untuk menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia, mengalahkan batu bara, minyak, dan kelapa sawit.
Saya ketemu sebuah prinsip dari hasil tracking selama saya mengambil keputusan yang berulang menjual ataupun membeli properti ini, yaitu kalau jual 1 meter persegi tanah atau properti, maka harus beli 2 meter persegi, walau tempatnya lebih pinggir. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan bisa membeli lagi. Apalagi kalau dijual dan uangnya dipakai untuk keperluan konsumtif, kita akan kalah. Hampir selalu akan lebih baik kalau kita belikan properti lagi dan bukan untuk keperluan konsumtif. Belum lagi dengan adanya inflasi di Indonesia. Investasi di properti di tempat yang tepat merupakan salah satu solusi hebat untuk menambah kekayaan. Mungkin bisa Anda praktekkan cara ini ketika Anda sudah punya beberapa properti. Untuk Anda yang masih tahap pemula properti, saran saya catat dulu jurus ini. Hingga kemudian hari ketika sudah ada beberapa properti, bisa Anda ikuti. Apapun hasilnya, tidak perlu kita sesali dan kutuki, melainkan harus kita syukuri dan pelajari sedemikian sehingga di kemudian hari akan lebih baik. Kotak pengingat. Teknik mengambil keputusan. 1. Teknik ala Steve Peters dan Daniel Kahneman. 2. Teknik ala Tung Desamoringin. 3. Teknik ala Benjamin Franklin. 4. Teknik Ray Dalio. 5. Teknik ala John F. Kennedy. 6. Teknik ala Napoleon Hill. Dalam kurung Tapping the Giant Wisdom. Bila Anda mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan, silakan pelajari teknik-teknik ini. Boleh gunakan 2-3 teknik. Semoga keputusan Anda lebih tepat. Tugas untuk Anda. 7. Doa sebelum dan sesudah ambil keputusan. 8. Buat action plan dan ikuti critical path method. Dalam kurung, langkah-langkah untuk mengubah keputusan menjadi tindakan. 9. Tanya dan jawablah pertanyaan ini. A. Kalau saya tidak mulai dari sekarang, ruginya apa? B. Kalau mulainya sekarang, untungnya apa? C. Supaya kemungkinan berhasilnya lebih besar, apa yang harus saya lakukan? 10. Bila masih ada waktu, siapa sekiranya orang yang sudah sukses di tantangan yang sedang Anda hadapi? 11. Cari orang tersebut, belajar, bertanya, dan bekerja samalah bahkan pekerjakan orang yang sudah terbukti sukses di bidang yang Anda mengalami tantangan tersebut. Dalam kurung, gunakan jurus bab 2 yaitu ilmu MBBKM. 12. Lakukan tracking atas hasil keputusan Anda. 13. Bila hasil keputusan dan tindakan belum sesuai dengan keinginan Anda, beri arti bahwa Anda sedang belajar dan terus meningkatkan diri.